Pemirsa, sosok ideal pemimpin bangsa menjadi salah satu isu yang banyak disorot dalam kampanye pemilu 2024 yang resmi dimulai sejak hari Selasa lalu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan misalnya menyerukan pentingnya melihat rekam jejak calon pemimpin dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024. Sementara calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo prihatin dengan banyaknya pemilih pemula yang lebih tertarik pada gimmick yang dipertunjukkan peserta Pilpres ketimbang mencermati visi misi mereka sebagai calon pemimpin. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi penutup untuk Metro This Week kali ini. Saya Anggi Hasibuan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pentingnya melihat rekam jejak calon pemimpin dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024 menjadi hal yang ditekankan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kampanye di Bandung, Jawa Barat Rabu lalu. Terkait hal ini, Anies Baswedan meminta para pemilih untuk cermat sebelum menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Tak hanya visi dan misi, pemilih juga harus melihat rekam jejak calon pemimpin tersebut. Selain menyorot pentingnya rekam jejak calon pemimpin, Anies Baswedan juga menyinggung soal fenomena munculnya pemimpin instan yang mendadak berkarya untuk masyarakatnya. Anies memastikan prediktor terbaik untuk masa depan, yakni rekam jejak di masa lalu. Karena itu dalam memilih jangan hanya lihat visi misi, lihatlah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam kepemimpinannya. Ini mendadak pemimpin atau udah dari dulu pemimpin? Ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin? Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya? Betul tidak? Lihat rekam karyanya, rekam pikirannya, rekam prestasinya. Karena masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Masa lalu prediktor. Jadi kalau Anda memprediksi seseorang, jangan tanya besok mau ngapain. Oh, dia bisa ngarang. Dan dia bisa memberikan jawaban yang membuat kita semua terpesona. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan, maka dia tidak bisa bohong dan tidak. Anda tahu Jakarta International Stadium? Bisakah hanya dibangun dengan kata-kata? Tidak. Oke. Anda tahu semua 250 km trotoar di Jakarta. Bisa dibangun kata-kata? Tidak. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ya alhamdulillah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan taufik, memberikan petunjuk sehingga saya bisa mengkomunikasikan gagasan. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprihatinkan fenomena banyaknya pemilih, terutama pemilih pemula yang tidak tertarik dengan visi misi Capres-Cawapres. Berbicara usai menghadiri pembukaan Mubes ke-9 PGPI di Jakarta Kamis lalu, Ganjar mengatakan saat ini banyak pemilih pemula lebih menikmati gimmick atau permainan peran yang disajikan peserta Pilpres. Menurut Ganjar, hal ini cukup memprihatinkan karena para peneliti pernah mengungkapkan bahwa demokrasi bisa berjalan jika semua kandidat bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Selain itu, para kandidat juga seharusnya bisa menawarkan solusi ketika mereka terpilih. Saya menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick kok. Meski tidak menyebut siapa peserta Pilpres yang dikritiknya, pernyataan keprihatinan Ganjar Pranowo terkait dipakainya gimmick atau permainan peran oleh peserta Pilpres 2024 seolah ditujukan pada gaya kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebab kritik Ganjar mengemuka saat sebutan gemoy yang kerap dilekatkan warganet ke calon presiden Prabowo Subianto belakangan kian diamplifikasi tim sukses Prabowo Gibran untuk menarik atensi publik. Strategi itu tampaknya berbuah hasil meski mengundang kritik dari kompetitor Prabowo. Terkait kritik pada gaya kampanye Prabowo ini, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Roslani, membantah pihaknya hanya menjual gimmick. Kita harus tarik atensinya dan harus diingat,
Ini yang Gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini Gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Tentu semua sepakat, aspek gagasan jauh lebih penting dihadirkan dalam kontestasi pemilu 2024. Apalagi yang dibutuhkan ke depan adalah pemimpin yang punya kapasitas mengelola pemerintahan. Bukan pemimpin dengan rekam jejak tidak jelas atau lebih-lebih hanya pandai membuat gimmick. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.